Nggih. Oh, niku lilike. Nyuwun sewu jenengan kan asih sehat, asih bisa kerja, nek wis sepuh kan giliran kok anak-anake sing ngrumati panjenengan, bener kan nggih? Nah nggih, saiki nek Amin mriki ya ora usah domahi, ya. Nggih, nggih lah. Nah, nyuwun sewu bojone panjenengan mengko tak omongi, kon aja ngomong bae, aja ngomahi bae. Dadi Amin kok betah nang kene angger sehat, gelem kerja, golek duit, rezekine akeh, arep ora nggo wong tua nggo sapa maning ya, Mbok. Iya, nggo bantu wong tua, ya. Ya. Sampai tangan aku. Sampai ambruk. Pun. Ayo, tak blok. Aku gak bisa. Gak bisa. Pun. Saking bencinya sama Pak RT. Udah gak bisa. Ya. Pun, betul. Sampai mati ya Amin aku gak terima. Kisapa. Satu. Dua. Ampun, yuk. Udah ora. Alhamdulillah kita sudah sampai di Cikampek, teman-teman. Saya sedikit cerita lah ya. Saya ke Cikampek mau menjemput ODGJ yang Mas Edi evakuasi. Kebetulan kemarin Mas Edi itu evakuasi ODGJ atas nama Amin. Amin ini berasal dari Margawati, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Nah, keluarganya tidak bisa menjemput, Mas Edi juga tidak bisa mengantar pulang karena terkendala ya Mas Edi harus bekerja, tidak bisa libur. Akhirnya saya yang menjemput Amin, terus saya yang akan bawa Amin pulang ke Kroya Cilacap, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di Cikampek dan luar biasa buat Mas Edi lah, berkah selalu buat Mas Edi dan tim
karena jujur Mas Edi yang ini jujur-jujuran lah ya, Mas Edi yang nanti operasionalnya yang tanggung. Saya jujur salut lah sama Mas Edi. Alhamdulillah sehat Mas Edi. Alhamdulillah sehat Mas Karso. Alhamdulillah luar biasa. Ini dari pagi nih sebenarnya, dari Bogor ya. Salah, bukan Bogor. Oh, Aku salah ngomong. Subang. oh dari Subang. Terus Subang. nyari ini langsung ketemu? Enggak, Enggak. aku berangkat dari rumah dari Cikarang ke jam setengah 8 pagi. Cikarang bablas ke Subang. Nyari di Subang nggak ketemu sampai ke Ciasem. Ketemu balik lagi ketemu di Purwakarta. Oh di Purwakarta. Luar biasa. Support selalu lah buat Mas CCTV ODGJ. Berkah selalu buat panjenengan dan tim. Jujur saya salut dari jam setengah 8 pagi sampai hampir jam 9 ya. Iya. Saya baru 12 nyampe jam nih, lebih. 12 jam lebih. Sampai Nungguin saya datang loh. Mas Karso berangkat jam berapa dari sono? Dari setengah 3 kalau nggak salah Mas Edi. Setengah 3. Setengah 3. Ah. Oh, begini, Mas. Ya. Ini ODGJ-nya. Ya. Ini ceritanya gimana Mas Edi? Jadi ceritanya gini, saya kan ketemu dia di Subang. Nah, pertama dia ngakunya itu dari Sirau. Sirau masuknya kemana tuh? Sirau masuknya Banyumas ya? Kemeranjen. Kemeranjen. Nah, saya kontak Mas Karso kan, tak tolong dicari, tapi ternyata bukan. Taunya dari Mergawati. Masuknya ke Cilacap ya. Iya, Cilacap. Nah, yang paling kasihannya gini Mas, pas saya ketemu dia lagi cari makan di tempat sampah. Kasihannya dia tuh gitu tuh. Makanya alhamdulillah terkonfirmasi dan memang saya nggak bisa nganterin. Besok kerja. Tak tolong Mas Karso, alhamdulillah Mas Karso mau jemput. Ya. Dan ini jujur-jujuran lah buat viewers Carter Tom Rock mungkin. Saya ini kan jujur nggak punya mobil. Nah ini mobil rental. Saya ngomong apa adanya lah. Dan yang tanggung operasional saya itu Mas Edi. Saya jujur malu sebenarnya. Tapi ya demi kepulangan Mas Amin, Mas Edi sudah berkorban dari jam setengah 8 dari rumah nyari Mas Amin di Subang, ketemu di Purwakarta, dan rencananya kita akan jemput ya mungkin sampai sana pagi Mas Edi. Oh gitu. Iya. Ya. Keluarganya sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Jadi Pak RT-nya udah saya hubungin, kakaknya juga sudah. Saya juga udah ngobrol sama orang tua. Jadi kenapa dia nggak bisa dijemput sama keluarganya? Mohon maaf, memang ada masalah di ekonomi Mas. Jadi saya dikirimin foto sama Pak RT-nya bahwa memang dia, mohon maaf tanpa merendahkan siapapun, dia kategorinya adalah kategori keluarga yang nggak mampu atau keluarga di bawah garis kemiskinan lah. Rumahnya pun nggak layak seperti ya rumah yang lain. Mungkin nanti Mas Karso kalau nganterin mungkin nanti bisa dicek dokumentasinya. Akhirnya karena gini Mas, kebanyakan udah gigi sekarang kan susah untuk pulang ya. Iya. Kebanyakan keluarga nggak menerima, dan kebetulan Amin yang aku sama saya Yusuf ternyata namanya Amin, keluarganya pengen dia pulang. Nah alhamdulillah ya udah kita usahakan lah. Kenapa saya mau mengusahakan? Jadi begini teman-teman, kalau masalah materi insya Allah bisa kita cari, tapi masalah keinginan keluarga atau orang tua ingin merawat anaknya yang hilang, itu nggak semua keluarga mau gitu loh. Jadi ini kesempatan besar bagi saya, dan dia masih muda Mas Arso, 26 tahun ya. Iya. 26 tahun. 26 tahun. Masa depannya masih bagus. Dia itu depresi ringan. Dan tadi ada yang komentar di video saya itu, dia bilang dari SMP sampai SD sampai SMP dia ranking 1 terus Mas. Ranking 1 terus. Iya. 1 2 1 2 itu terus. Itu ada di komentar video yang terakhir saya upload itu. Dan saya juga ada niatan gini, saya pengen dia sembuh. Saya sudah ngobrol sama teman-teman saya,
dia sembuh, kita akan bawa ke sini, kita akan kasih kerjaan biar dia bisa mengangkat derajatnya orang tua. Amin. Doainlah semoga dia nanti sembuh. Kita tolong juga Mas Karso untuk mengawal, nanti teknisnya kita obrolin lah bagaimana, karena kita sama-sama Mas ya, kita tolong dibantu loh. Mas Karso terima kasih banget dari Purwokerto ke sini, jemput, nganterin lagi, itu luar biasa. Dan saya nggak bisa ngokosin Mas Karso, nggak bisa kasih upah maksudnya, cuma bisa ngokosin kendaraannya aja. Harapannya nantilah, insya Allah kalau misalnya nanti setelah pulang, ya kalau keluarga menginginkan dia untuk berobat, saya bisa bantu untuk membawa dia berobat, Mas Hadi. Ya. Kebetulan dari Kroya ke Rumah Sakit Jiwa Banyumas deket lah, mungkin hitungan menit nyampe. Ya kalau keluarga mengizinkan, punya identitas, saya siap membantu untuk armadanya membawa dia berobat, Mas Hadi. Nah, jadi nanti kita tolong, nanti saya koordinasi juga dengan keluarganya. Jadi nanti saya yang koordinasi di sini, Mas Karso yang jalan di sana. Siap. Siap Mas. Ya, saya juga ngobrol juga sama Mbak Heni. Saya telepon Mbak Heni ini kondisinya bagaimana nih dengan yang saya temukan sekarang. Jadi karena Mbak Heni itu pengalamannya banyak ya, informasi Mbak Heni ini peluangnya bagus. Nah, Mbak Heni juga mencoba untuk mengkoordinasi Mas tempat mana yang bagus untuk penyembuhan dia. Jadi bukan hanya CCTV DGJ, bukan Mas Karso, tapi Sino Hurip, Mbak Heni khususnya terlibat untuk bagaimana kesembuhan Mas Amin ini. Kenapa kita bersemangat banget untuk menyembuhkan dia? Masih muda, terus kesempatannya bagus, komunikasinya juga baik. gitu kan. Jadi ya ini jangan kita sia-siakan lah ya. Ya. Yamin, siap, balik. Kenalan Hilang berapa tahun, Mas Hadi? hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, jadi gini Mas, dia jalan terus. Kenapa dia jalan terus? Dia mencari jalan pulang. Mencari jalan pulang. Iya, dia tahunya ini Cikampek, Subang itu menganggapnya itu di Adipala. Oh. Ya, dia tahunya bilang di Apala. Makanya aku tanya sekali lagi, kenang di Roya. Neng Kroya. Roya. Tuh kan. Tadi pas aku tanya dia kemarin kalau nggak salah bilangnya di Malang. Kroya. Kan Kroya mau ngomong adu apa ora? Ya, buatan sih. Boten sih, bahasanya bagus kan? Ya. Kenapa kamu nggak pulang-pulang nyampe rumah, muter-muter di jalan? Susah apanya? Susah jalan masuk pulangnya. Nggak tahu. Tuh, dia itu mungkin gini ya, main, terus dia mengikuti jalan, akhirnya lupa jalan pulang, sampai lagi sini. Jauh loh. Jauh. Cikampek, Cilacap jauh, Mas Hadi. Nanti pulang sama Mas Karso. Ya, nanti Mas Karso yang nganterin kamu sampai rumah. Aku di sini urut sama Mas Karso ya. Ya. Oke. Nanti ikut saya ya. Mas Karso numpang mobil bagus. Dan Salaman, deal, semangat. Nah. Ya, masih Oh, udah bisa dibatirin lu wengi. Dan sekali lagi lah buat teman-teman semua, support selalu Mas Edi. Di samping dia selalu bekerja, tapi di hari weekend, Sabtu Minggu pasti dia turun ke jalan. Dan luar biasanya lah, kameramennya ditemenin sama Esti yang dari pagi juga sampai malam ngikut, belum pulang es. Kelihatan mukanya itu capek, ngantuk. Kita ngobrol dulu, tapi mohon maaf saya nggak record dulu ya Mas Edi ya. Kita ngobrol dulu. Kita nanti ngobrol-ngobrol enaknya gimana ya. Mau ngopi-ngopi dulu Mas Karso baru nyampe. Alhamdulillah Mas Karsonya udah makan, udah ngopi, udah ngisi bensin. Diskusinya juga udah selesai. Jadi yang kita diskusikan bagaimana nanti kelanjutannya Mas ya. Siap. Nanti kita pulang setengah 11-an lah. Ini jam 10, nanti kita on the way Cilacap jam setengah 11. Mungkin sampai sana itu pagi teman-teman. Minta doanya lah
Semoga nanti perjalanannya tidak ada halangan, selamat sampai tujuan, dan harapannya yang paling penting Mas Amin dapat akses pengobatan setelah dari sini, Mas Edi. Iya, kalau nanti sampaikan keluarganya Mas, kalau memang butuh kita terlibat, kita siap lah ya. Oke. Kita siap untuk terlibat, khususnya saya pribadi kita tolong Mas Karso sampaikan ke keluarganya salam dari saya, gak bisa Siap. nganterin. Terus juga sampaikan keluarganya kalau memang ada kendala untuk pengobatan, insya Allah CCTV ODGJ tanpa mengurangi rasa hormat kepada Mas Karso dan semuanya, insya Allah siap support lah. Gitu Mas Karso sampaikan kepada keluarganya dan jadi tim Mas Karso. Ya, dan sekali lagi ya saya sampaikan ke Mas Edi, jangan patah semangat walaupun kita berdua itu masih dibilang masih viewers kita itu masih jelek lah ya Mas Edi. Tapi saya dan Mas Edi itu jujur, kenapa kita turun ke jalanan walaupun tetap video kita masih jelek, kita tetap semangat ya, karena ini cara terbaik beribadah itu tidak harus dengan uang ya Mas Edi ya. Semampu kita membersihkan ODGJ di jalanan, paling enggak dipandang orang itu bersih, kelihatannya rapi. Jadi kalau orang-orang mau ngasih makan juga nggak takut ya Mas Edi. Iya, benar. Nah gitu, harapannya Mas Edi nanti suatu saat bisa collab lagi. Kepengin sebenarnya, kepengin hunting ODGJ bareng Mas Edi di area sini lah. Cuman ya terkendala jauh, jadi jaraknya juga jauh, jadi susah untuk bisa ketemu. Gitu ya teman-teman, nanti kita lanjut ngevlognya di rumahnya Mas Amin, karena ini sudah malam. Mas Edi itu dari pagi jam 7:30 sampai jam 10 lebih belum istirahat, takutnya nanti Mas Edi kecapean malah besok nggak bisa berangkat kerja. Itu ya, nanti ngevlog lagi di tempatnya Mas Karso. Jadi rumahnya Mas Amin. nanti video pemulangannya ada di channelnya Mas Karso Artemerek. Nanti bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana ya nanti ada di tempat Mas Karso. Kita estafet kebaikan lah bahasanya Mas Karso ya. Dan tolong digarisbawahi benar-benar teman-teman. Kita berdua itu pertama itu bukan mencari popularitas. Bukan untuk pengen jadi artis segala macam, enggak. Jadi saya tekan lagi, saya sama Mas Karso itu mencoba untuk mengedukasi orang-orang yang takut sama ODGJ, biar orang nggak takut lagi, biar orang itu nggak merasa jijik bagaimana cara memperlakukan ODGJ. Minimal ada orang mau terinspirasi, mau sedekah makan lah, biar nggak makan di tempat sampah. Dan yang kedua, saya Mas Karso itu ya nggak punya uang banyak untuk bantu ODGJ. Jadi yang kita bantu adalah sebisanya kita. Ya selagi saya ada, ya ayo Mas Karso, Mas Karso ada juga, ayo Mas Edi, kita sama-sama lah, gitu kan, saling support. Karena ini cara kami untuk bantu ODGJ di jalanan. Saya masih banyak kekurangan, mungkin Mas Karso juga sama, tolong dimaklumi. Niat kita adalah membantu orang-orang yang di jalan, biar bisa berkumpul sama keluarganya, yang sehat, yang sakit jadi sehat, yang kotor jadi bersih, yang memang dicari bisa bertemu dengan keluarganya. Terima kasih juga buat Mas Karso Artemerek, buat guru kita, mentor kita Sina Urip. Ya kita bertemu juga karena Sina Urip Mas Karso ya. Iya. Gitu kan. Terima kasih buat Mas Adi juga, Mbak ini yang selama ini masih support kita, masih ngasih wejangan-wejangan bagaimana segala macam. Walaupun kita sudah sering dulu ke jalan, tapi masih dikasih bimbingan. Terima kasih buat mereka semua yang sudah menginspirasi. Mas Karso, hati-hati di jalan. Siap. Saya nitip, semoga ini menjadi keberkahan buat kita semua Mas Karso. Amin. 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 Amin ya, amin ya. Nah, kamu nanti kalau udah pulang ke rumah, nurut sama orang tua ya. Ya. Nurut sama Mas Karso nanti ya. Nanti kalau udah sehat kesini kerja bareng sama saya. Gitu ya teman-teman, nanti ngevlognya lanjut di Kroya. Oke. Itu aja dari saya Sistem ODGJ dan Mas Karso Artemerek. Terima kasih atas waktu dan semua doa, support dan dukungannya dari teman-teman semua.
saya tidak bisa sebutin satu-satu. Terima kasih sudah menjadi bagian keluarga besar CCTV ODGJ, keluarga besarnya Mas Karso. Kita saling bersama-sama membantu mereka. Panjang umur, berkah, berbahagia, sehat selalu untuk orang-orang di luar sana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.